Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, akhirnya hari Senin yang kita tunggu-tunggu hadir juga. Setelah cukup heboh di episode 3 The Last of Us Senin lalu, Senin ini akhirnya kita bisa move on dengan episode 4. Memang kurang lebih episode 3 penuh pro dan kontra ya. Kita salah satu yang agak sedikit kontra, di samping mungkin hubungan mereka yang agak kurang relate dengan kita, tapi itu nggak terlalu besar lah, terserah, itu mungkin kan adat mereka, budaya mereka. Tapi di episode 3 itu jujur gue agak sedikit marah-marah itu karena hubungan Frank dan juga Bill ini mau dikemanain gitu loh. Mau memperdalam cerita, tapi kok ujung-ujungnya si karakter ini tuh hilang. Di episode 4 justru nggak kelihatan sama sekali kan, cuman mobilnya aja. Penghubung pentingnya cuman mobil doang. Nggak kayak di game. Kalau di game kan Bill kan setidaknya ikut perjuangan Joel, Ellie, walaupun cuman sebentar juga kan mereka ikut. Tapi di sini terlalu banyak menampilkan adegan strawberry ini yang membuat kita ya muak. Untuk apa gitu ya. Oke lah, itu ya mungkin dari segi teknis, pengambilan gambar udah juara gitu ya. Tapi dengan sinematik aja tanpa kesinambungan cerita yang menarik ya tetap hambar juga kan. Intinya ini adalah survival sang karakter utama. Oke, banyak yang bilang ini bukan sekedar zombie kayak zombie yang kalian lihat di film-film Indosiar bla bla bla. Ini tuh lebih ke humanity. Lo harus diperlihatkan perjuangan mereka, Joel dan ini diperlihatkan gimana bentukan manusia di akhir zaman kayak gimana. Ya terserah. Kita kan mau lihatnya ngelihat tokoh Joel dan juga Ellie, gimana perjuangannya, gimana dia menemukan ketemu dengan karakter satu persatu. Dan ya itu sekilas, nggak perlu ya harus kembali ke masa lalu melihatkan bagaimana kisah si Frank dan Billy ini yang membuat gue agak membosankan ya. Ya namanya review, kita nggak boleh nggak deal aja. Kita nggak setuju dengan orang, kalian nggak setuju dengan pendapat gue, deal aja gitu ya. Tapi menurut gue episode 3 sangat membosankan. Sangat terlalu lebay dan terlalu banyak agenda di dalamnya yang gue sebenarnya ya gimana nggak relate dengan gue juga gitu ya. Tapi skip, kita sekarang sudah terbebas dengan episode 3 yang membosankan itu. Dan gue agak sedikit skeptis sebenarnya nonton episode 4. Dan gue agak telat nonton karena awas nih kalau masih muter-muter kayak gitu. Bukan pelanginya ya, bukan pelanginya, tapi lebih ke kalau mereka masih ngalur ngidul nyeritain hal yang gak penting, karakter baru lagi diceritain panjang lagi kayak di episode 3. Buang, gue gak mau nonton lagi series ini. Toh kita gak di endorse juga gitu, gue gak mau nonton series ini. Tapi ternyata setelah nonton episode 4, tetap akhirnya mereka berada di jalurnya lagi. Gue gak tahu siapa sutradaranya, karena setiap episode biasanya beda sutradara ya. Siapa, apakah masih sama, apakah beda gitu. Kalau beda, maknyus berarti sutradara yang satu ini gitu ya. Menurut gue episode 4 ini kembali ke jalurnya. Dari awal kita diperlihatkan perjalanan Ellie dan juga Joel gitu ya, sampai akhir pun memang di episode 4 nggak ada zombie-zombian, cuman kayak bentar aja kan disinggung ada beberapa zombie yang pengen keluar dari bawah tanah, si bloater itu kan, kalau kalian lihat di akhir. Ini agak sedikit spoiler ya buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, ngamuk-ngamuk, emang males kena spoiler, skip, pergi dulu, nanti setelah nonton baru kesini lagi gitu ya, karena akan nyenggol-nyenggol gitu. Nah, secara keseluruhan di episode 4 kita benar-benar puas melihat perkembangan karakter antara Joel, Ellie, dan ketemu karakter baru, ketemu The Hunters. The Huntersnya memang agak sedikit beda ya, kayak di juga kota-kotanya kayaknya nggak salah beda, bukan di Kansas City ya, di QZ ya. Nggak tahu ya apakah kalian yang main game gimana. Si paling gamers, asal jangan terlalu ini ya, kayak jangan terlalu ngasih menghardik yang nonton live action si gamers ini. Alah kalian tuh nggak tahu apa-apa, itu jangan, karena ini versi live action, beri pemahaman untuk penonton yang nggak main game juga, kalian harus paham gitu ya. Next, itu tadi secara keseluruhan di episode 4 menurut gue itu keren banget perkembangan karakter keduanya. Gue akhirnya di episode 4 ini kita melihat senyum si Joel lagi seperti di awal-awal episode pertama. Karena dari setelah kejadian itu si Joel tuh sama sekali nggak ada senyum. Tapi di episode 4 ini dengan lelucon-lelucon diarenya si Ellie itu, wah akhirnya si Joel ketawa ngakak dan gue ikut seneng gitu lah. Nah kayak gini yang gue mau tuh, kayak gini bro. Bukan masalah gue anti ini anti itu, bukan. Kalau di sini kan
kalau mereka banyak bilang di episode 3 ini bukan film zombie aja tapi ini tentang humanity. Di sini episode 4 juga nggak ada zombinya, sama sekali nggak ada zombinya kan, cuman sekedar kayak kita bahas tadi. Tapi sangat menarik kan, lebih menarik daripada episode 3 karena inti cerita karakter utama itu tetap sejalur, nggak ada mengkol sana mengkol sini buat timeline baru nggak kan. Nah di situ kita nyaman gitu ya. Tapi dengan episode 3 kan karakternya yang sekali lewat aja ya jujur kayak gitu, ujung-ujungnya muter-muter kita bahas itu aja. Lagi-lagi intinya gue ngasih pemahaman ke teman-teman yang mungkin agak kurang ngerti, gini loh yang humanity yang kita mau gitu ya. Ada deg-degannya, ada ini, nggak usah terlalu banyak filler. Kalau di episode 3 kan ya filler gitu ya, nggak penting, kalian bisa skip aja gitu ya. Kecuali di 10 menit terakhir gitu. Nah kalau di sini kan deg-degannya ada, ngelihat suasana sinematik keren dari akhir zaman tuh gimana, kayak berasa nonton vibe Walking Dead di season pertama. Gue bener-bener ngelihat perjalanan dia di awal-awal pakai mobil, wah itu keren banget. Apalagi dengan CGI green screen-nya itu yang memperlihatkan luasnya kekacauan itu benar-benar berasa ke kita dan kita masuk ke dalam cerita. Sampai-sampai perjalanan Joel ini gimana, adaptasi game ini tuh mirip-mirip dengan di dalam gamenya. Kayak si Ellie baca majalah dewasa di mobil, itu kan ada juga di dalam game. Buat teman-teman yang mungkin main game itu terpuaskan deh, itu kayak sebuah fan service. Dan juga si kalau nggak salah ini si Joel yang ngasih pistol ke Ellie itu kan ada di game juga, itu fan service juga. Udah buat teman-teman yang ngefans banget sama The Last of Us, di gamenya kalian khatam gamenya, film ini nggak keluar jalur sama sekali. Mungkin ada pengembangan cerita kayak kasusnya si Caitlyn ya, Caitlyn pemimpin dari The Hunters kan agak sedikit diubah-ubah nih kayaknya. Kayak kalau Sam sama Henry di dalam game tuh kayak sekedar salah satu orang yang lolos dari amukan The Hunters gitu ya, cuman kayak gitu doang. Tapi kalau di versi live action kita diperlihatkan dendam yang sangat besar si Caitlyn ini sama si Henry bakal sampai dicari, karena si Henry ini sudah menyelundupkan saudara laki-lakinya yang mengakibatkan saudara laki-laki dari si Caitlyn pemimpin The Hunters ini dibunuh oleh pasukan dari Fedra ya kalau nggak salah ya gitu ya. Dan yap, itu akhirnya dendam kusumat. Akhirnya si Caitlyn dan juga pemimpin The Hunters, semua anggota The Hunters ini menganggap kalau Joel dan juga Ellie adalah bagian dari si Sam dan Henry yang menodongkan pistol di akhir episode 4 ini. Dan nantinya di episode 5 akan lebih luas lagi, ceritanya lebih kompleks, padat. Ini sekitar 40 menitan ya, gue gak tahu berapa durasinya, sekitar 43 menitan lebih. Jujur ini terasa cepet banget, agak kurang sebenarnya karena ceritanya padat gitu ya. Nah kebalikan dari episode 3 kemarin, kalau episode 3 ya lama ngeliatin orang bercocok tanam nanam strawberry. Tapi yang episode 3 benar-benar puas, bahkan kurang gitu, kita nagih minta lagi. Nah beruntungnya buat teman-teman yang kayak merasa kurang, ternyata episode 5 akan ditayangkan lebih cepat, yaitu di hari Jumat di HBO Max. Ini sebabnya adalah karena di hari Minggu atau Senin itu ada event Super Bowl, karena banyak sekali trailer-trailer yang akan hadir, film-film pembahasan di Super Bowl itu banyak banget. Dan di HBO Max ini tahu kalau mereka bakal kalah dengan momen itu dan nanti akan tenggelam nih The Last of Us. Akhirnya mereka memutuskan untuk memajukan daftar rilis dari The Last of Us episode 5. Nah itu salah satu yang menguntungkan kita juga, karena di hari Jumat kita dapat The Last of Us, gimana kerennya ceritanya nanti. Kemudian juga di hari Senin kita akan dapat pembahasan dari trailer terbaru dari proyek-proyek besar di Hollywood di event Super Bowl ini guys. Dan secara keseluruhan gue sangat suka. Itulah first impression gue setelah menyaksikan episode 4. Gue puas, seolah-olah ini memenuhi ekspektasi gue dan menutup kekecewaan gue yang hadir di episode 3 ini. So gimana menurut kalian? Apakah kalian puas juga dengan episode 4 ini atau justru kurang? Tunggu beberapa hari lagi. Sekarang Senin ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari lagi kita akan nonton episode 5-nya dan kita akan lakukan pembahasan jauh lebih dalam lagi guys. Oke guys, itulah review singkat kita. Next kita bakal buat sedikit breakdown untuk episode 4. Pastikan kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.